Halo, what's up sobat? Ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Gimana kalian semua? Keadaan kalian semua gimana? Sehat semoga. Dan begitulah keadaanku di Amerika juga sehat. Dalam video ini aku mau ngomong dan cerita tentang what the expectation when you coming to America, ya. Apa yang kita expect, apa yang kita akan duga atau alami ya waktu kita datang ke Amerika sebagai turis, ibaratkan ya, sebagai turis atau sebagai turis dan akhirnya Anda bekerja di sini. No? Apa expectation yang pertama kali akan Anda lihat dan Anda akan nikmati di Amerika. Kalau Anda turis ya, of course, Anda akan lihat perbedaan gimana bandar udara di Amerika dan bandar udara di Indonesia itu perbedaannya gimana ya, atau bandar udara di negara lain yang pernah Anda singgahi, pasti ya kan. Menurut saya bandar udara di Amerika itu bagus-bagus. jauh sekali. Kayak meskipun kayak ya seperti Anda misalkan San Francisco atau Los Angeles atau New York atau Las Vegas, meskipun sama-sama internasional, misalkan kalau Anda turun di Juanda, itu atau Jogja, sekarang Jogja kan udah jadi internasional, aku dengar ya kan, itu jauh sekali lah perbedaannya. Memang itu expectation pertama yang Anda akan lihat di bandar udara. Habis itu of course kalian akan menuju ke hotel ya kan. Tergantung hotel apa yang Anda akan menginap, But ya rata-rata di hotel di Amerika tuh yang kelas 3 lah, ibaratkan kelas 3 yang sekitar 200 atau 300 dolar per malam itu udah lumayan bagus, Kalau hotel sih di sini hotel memang jauh lebih bagus kalau untuk pelayanan dari fasilitas itu memang standar. Kita punya standar udah, Kalau hotel sebenarnya memang udah internasional standarnya, gimana yang kelas 4, kelas 5 juga. But rata-rata di hotel di Amerika yang kelas 3 maksudnya 3 star itu udah cukup bagus itu. Nanti ada juga yang kalau Anda ingin lebih murah, ya bisa pergi ke motel, atau itu yang paling harga di bawah 100 per malam ya kan. Ya cuma ada standar kamar tidur tapi juga layak lah, maksudnya. Di sini selalu ada AC, selalu ada heater, meskipun namanya motel. Dan nyamuk pun jarang di sini. Nyamuk jarang di sini, apalagi di tempatku ini nyamuk jarang, ya kan? Itu yang Anda pilih. Bagaimana tentang gedung ya? Bagaimana tentang gedung-gedung tinggi? Expectation-nya itu kalau Anda masih di kota besarnya, misalkan kayak di Los Angeles, San Francisco, ya pasti Anda akan melihat gedung-gedung yang tinggi. Tapi belum tentu nanti suatu saat kalau Anda akhirnya bekerja di sini ya, itu justru Anda biasanya ke tempat-tempat yang terpencil ya. Bahkan Anda tuh sungguh di kota kecil. Maksudnya kota kecil itu paling gedung yang paling tinggi itu tingkat 3
Itu biasanya. Dan ya saya pernah kerja di daerah Nebraska ya, Nebraska Omaha itu di sekitar tempat aku bekerja itu tempat pertanian ya. Itu kebun jagung itu men itu luasnya itu sampai ujungnya itu sampai tidak kelihatan. Itu aku udah expected like wah ini kebun jagung itu wow sampai tidak kelihatan itu begitu. Tapi di sekitarku itu ndak terasa lah, ndak merasa kalau ini itu di Amerika, karena pada ada gedung-gedung tinggi juga, juga bangunan itu juga kecil-kecil, maksudnya bangunan itu rendah. Jadi aku ndak merasa kalau ini ada di Amerika ya gitu. Terus apalagi aku perhatikan waktu itu tentang orang ngisi bensin ya. Ternyata di Amerika tuh ngisi bensin itu kita lakukan sendiri ya kan. Kita ndak ada kayak di Indo kayak di pom itu ada pekerja pom ngisi bensin ke kita. Itu kalau di Amerika tidak. So, di Amerika itu kita prabayar gitu. Begitu butuh bensin berapa, and then kita yang ngepam sendiri ke mobil kita, Jangan expecting somebody gonna be help you like they can pump the gas for you. Itu ndak ada di Amerika. Ya mungkin aku pernah ada dengar itu di daerah timur sana, but I'm not sure itu di daerah mana. Yang aku lihat ya seluruhnya di sini biasanya ya kamu harus ngepam sendiri itu gasolin. Gitu. Jadi jangan kaget, misalkan kalau Anda kerja di tempat terpencil ya, meskipun biasanya kota terpencil pun ya biasanya pasti ada supermarket, biasanya pasti ada Walmart, jadi ada Albertson atau lokal supermarket yang pasti ada kalau kita ingin belanja sesuatu untuk keperluan kita sehari-hari, misalkan kayak pasta gigi, sampo, sabun atau itu pasti ada sekitar kita, itu pasti ada di sekitar restoran kita bekerja di Amerika begitu ya. Dan tentang restoran, waktu dulu aku expecting, restoran Amerika itu gimana? Aku expecting restoran itu kayak selalu yang di TV itu, yang kita chefnya selalu pakai kuplo, terus apalagi terus pokoknya yang kayak di hotel-hotel itu ya kan. Well, itu my expectation, but ternyata begitu aku datang ke sini kerja di restoran itu, restorannya itu ya kayak kayak bangunan biasa maksudnya, and then mereka punya tempat duduk ya, kayak kalau kayak kita pergi McDonald, kalau di Indo kayak McDonald gitulah, and then tapi kalau di sini restorannya kan ya hampir segitu, kayak KFC begitu itu average rata-rata restoran di Amerika ya, meskipun kayak Japanese, Chinese atau any Oriental restoran kayak Thai food juga itu sama begitu. Mereka punya dapur ya, dapurnya itu juga ndak besar sekali, and then tempat duduk paling kadang ya cuman ada 20 meja, 30 meja, 50 meja itu udah, kalau 50 meja itu udah besar itu, average kadang-kadang cuman ada 10 atau 20 meja, itu average ya restoran di Amerika. Kalau Anda kerja di restoran besar ya itu ya ada 100 meja itu, tapi itu
itu udah termasuk besar sekali itu nanti. Tapi average ya biasanya udah 20 meja itu, karena biasa kalau ada restoran-restoran kecil di tempat kota-kota kecil itu yang Anda expecting, you know. Jadi waktu pertama kali aku kira chefnya pakai kuplo terus pakai seragam, ternyata tidak, ternyata you know, so santai. Jadi kerja itu santai sekali waktu itu. Aku juga benar, oh ini juga restoran ternyata tidak seperti yang aku expected, kayak oh aku harus pakai seragam, pakai ini kuplo, dan ya memang pekerjaan di restoran itu apa ya namanya kayak kalau lagi rush, you know, kalau lagi waktu musimnya jamnya sibuk itu memang sibuk ya kan, tapi kan ada jedahnya, paling orang kan lunch time atau dinner time lah, selama jedahnya itu juga santai. Kerja di restoran itu sebenarnya santai, you know, dan karena juga banyak orang bekerja kan, akhirnya kita terbagi-bagi juga tugasnya, and then kamu kerja di depan atau kerja di belakang. Depan itu yang layani tamu di depan, biasanya itu pekerjaannya busboy, busgirl, itu yang bersih-bersihkan meja, atau yang hostess itu yang kasih tempat duduk atau kasih menghampiri tamu, yang angkat tugu, itu pekerjaannya. Yang kalau di depan waiters, and then nanti pekerjaan 8 itu biasanya kalau ada di buffet atau yaitu mempersiapkan salad, mempersiapkan you know, preparing. Ternyata banyak juga pekerjaan. Tapi ya itu semua itu kan ditanggung bersama, jadi ya it's fun kalau you know, kalau begitu ceritanya, you know. Fun itu maksudnya manusiawi. Semua pekerjaan yang Anda lakukan itu manusiawi, masih manusiawi. Jadi tidak ada, you know. Ya kadang mungkin kita kaget, you know, karena pekerjaan itu tidak pernah kita lakukan di Indo, you know. Tapi kalau dipikir itu semua pekerjaan mereka itu masuk akal dan manusiawi, begitu ceritanya. Oke. Well, aku cuma bikin video pendek ya, sekitar less than 15 menit. Nanti aku cerita lagi tentang what expectation jika kalian ke Amerika, ini di bagian kedua, and then itu aku akan bahas expectation apa ya. Kadang kita tidak sama expectationnya dengan apa yang kita pikirkan sewaktu di Indo. So aku lagi bikin video lagi di bagian kedua lagi. Oke. Anyway teman, thank you for watching, and then kalau Anda mau share ya kan, go ahead share to anyone. And then thank you for doing that, and yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih juga. Yang that's my little girl. There you go. How are you? Good. Selalu gitu. Dia lagi agak tidak enak badan. Ini pergantian musim. Di sini pergantian musim, jadi dari musim dingin ke musim panas. Ini pergantian musim, biasanya orang kena flu kalau itu, tapi ya beginilah. What can I do? Anyway, sekali lagi aku ucapkan thank you so much for watching, and see you later and on the other video. Okay. Okay, bye bye.